Sahabat Bimba, sebelum saya menjawab pertanyaannya Bu Novi, saya akan sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, perkenalkan nama saya Rika Yudistirawati. Saya tinggal di Jalan Pelangi, Komplek Angkasa Halim, Perdana Kusuma. Saat ini saya akan menjelaskan pertanyaan dari Bu Novi. Apa yang sudah sahabat pelajari dari training dasar hari ini pada materi kurikulum dasar Bimba? Baik. Kurikulum dasar Bimba adalah kurikulum yang mendasari penerapan seluruh kurikulum yang ada di Bimba AIULO tentunya. Mempelajari metode Bimba sebagai pondasi membangun minat dan pondasi penerapan kurikulum baca, tulis, dan matematika. Tujuan pembelajaran hari ini mengetahui, memahami, dan dapat menerapkan paradigma Bimba melalui metode Bimba, fun learning, small step system, dan individual system. Bahagia. Tujuan hidup manusia. Bahagia tentunya tujuan utama pendidikan. Belajar salah satu kunci bahagia generasi pembelajaran mandiri. Sepanjang hayat membangun karakter minat belajar anak, bimbingan minat belajar anak. Apa itu filosofi kata Bimba? Proses yang mutlak wajib yaitu fun learning. Apa itu Bimba? Bimba adalah proses bimbingan agar anak memiliki karakter minat belajar. Bagaimana cara menerapkan paradigma Bimba? Yang pertama, berkomitmen, yaitu bertanggung jawab untuk mau belajar dan menggunakan paradigma Bimba. Yang kedua, proses wajib menggunakan metode Bimba tentunya, yaitu fun learning. Yang ketiga, evaluasi prosesnya, yaitu pembimbing dan dibimbing. Apa itu definisi dalam Bimba? Ada kecenderungan, hati, ketertarikan, atau mempunyai keinginan yang tinggi terhadap sesuatu yang timbul dari hati, bukan berasal dari paksaan tentunya. Mengapa minat harus ditumbuhkan? Nah, ini kan kemarin sudah dijelaskan tentunya ya. Karena bahagia anak yang memiliki minat terhadap sesuatu akan dengan senang hati serta semangat untuk melakukan hal yang diminati, yaitu anak akan berpartisipasi tanpa diminta tentunya ya, tanpa ada paksaan, dan berdampak kemampuan meningkatkan secara luar biasa. Ada 3 tanda tumbuhnya minat, yaitu yang pertama, anak mau melakukan suatu kegiatan atas keinginan sendiri tanpa disuruh atau dipaksa oleh orang lain, baik orang tua maupun motivator di Bimba. Tentunya dengan sikap mandirinya anak ya sahabat. Lalu yang kedua, anak melakukan suatu kegiatan dengan tekun, teliti, dan memiliki motivasi dan disiplin yang tinggi. Yang ketiga, melakukan suatu kegiatan yang diminati
di mana saja, kapan saja, dan inisiatif yang tinggi tentunya. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa anak tersebut belum tumbuh minat kemampuannya? Tanda anak mampu tapi belum tumbuh minatnya. Itu seperti apa ya anaknya? Nah, di sini anak melakukan suatu kegiatan jika ada perintah atau arahan dan instruksi dari orang lain. Jadi anak tersebut tidak ada inisiatif untuk melakukan suatu hal dengan sendirinya, baik oleh motivator, orang tua ataupun orang dewasa lainnya. Yang kedua, melakukan kegiatan dengan terpaksa, tidak antusias dan gampang merasa bosan tentunya. Terus yang ketiga, anak tidak tertarik melakukan pengulangan terhadap kegiatan belajar yang sedang berlangsung. Lalu dasar yang dipakai oleh Bimba itu apa ya? Nah, yang pertama, bimbingan minat belajar merupakan hak anak sekaligus kewajiban setiap orang dewasa. Jadi di sini hak anak itu apa sih? Nah, hak anak, fitrah anak yang terlahir sebagai pembelajar, mereka sebagai anugerah Tuhan yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa, tentunya orang tua ya, sahabat. Hukum dasar teori belajar dalam psikologi pendidikan minat kuadrat, yaitu yang pertama the law of effect, yang kedua the law of exercise, yang ketiga the law of readiness. Nah, di sini menyenangkan akan diulang-ulang atau dilatih akan semakin mampu, semakin siap dalam dasar metode Bimba. Beberapa metode Bimba yaitu fun learning, individual system, small step system sebagai proses yang saling berkaitan dalam menumbuhkan karakter minat belajar anak secara intrinsik. Mengapa belajar di Bimba harus menyenangkan? Proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Fun learning, konsekuensi logis dari kata Bimba mutlak harus fun learning. Bagaimana agar setiap anak tumbuh minat belajarnya? Yaitu anak senang, semangat, dan menikmati proses pembelajaran. Tentunya tadi kan yang awal itu saya sudah menjelaskan ya. Untuk apa fun learning? Kapan harus fun learning? Setiap saat atau bagaimana? Nah, di sini bisa kita praktekkan untuk motivator. Nah, tugas motivator apa aja sih? Nah, wajib menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi anak. Siapa yang mengatur ataupun memberikan arahan materi-materi kepada anak sebelum motivator menjelaskan kepada anak, yaitu kepala unit. Nah, kepala unit wajib mengawasi dan mengingatkan motivator tentunya. Wajib memastikan motivator disiplin belajar menerapkan konsep Bimba. Wajib mensosialisasikan Bimba kepada orang tua. Yang merasakan fun learning itu anak yang wajib menciptakan fun learning
yang wajib mengawasi fun learning juga, ya kan. Caranya yang pertama, evaluasi terhadap afek anak. Yang kedua, 5S. Apa itu 5S? Yang pertama, sambut, senyum, sapa, salam, sambut nama tentunya ya sahabat. Jangan lupa. Yang ketiga, mengajak anak berdialog, bernyanyi, bercerita, mendongeng, dan permainan. Yang keempat, mengajak anak verbal kata. Jadi kita selalu mengajak anak berbicara, mengajak anak bermain supaya aktif. Yang kelima, membangkitkan rasa ingin tahu melalui kata tanya. Yang keenam, mengajak anak bermain modul berdasarkan kemampuan dan kemauan anak. Nah, tentunya di sini kemarin sahabat saya sudah menjelaskan bahwa di Bimba ini tidak ada paksaan untuk belajar, melainkan kemauan dengan dirinya sendiri ya sahabat. Memberikan reward dan apresiasi kepada anak. Nah, menyampaikan fun learning, berdialog. Yang pertama, menciptakan suasana dialog yang menyenangkan tentunya teman-teman. Pilihlah salah satu topik dialog yang mudah dipahami anak atau disesuaikan dengan kesukaan anak. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dipahami anak tentunya ya sahabat. Biasakan menggunakan kata tanya agar anak semakin tumbuh minat belajar, seperti "Oh, kakak hari ini makan apa? Kabarnya bagaimana? Di rumah kakak aktivitasnya ngapain aja? Mandinya pakai sabun apa?" Seperti itu. Selalu menyisipkan bahasa Bimba. Yang keenam, selalu lakukan evaluasi efeksi anak melalui reward dan apresiasi tentunya. Untuk menyampaikan fun learning dalam bercerita. Yang pertama, pilih buku cerita yang sudah kita kuasai tentunya sahabat. Yang kedua, pilih buku cerita yang memiliki gambar yang menarik dan isi cerita yang sesuai dengan usia anak. Tentunya kita tanya kesukaan anak-anak tuh mau didongengin bercerita apa gitu. Mengajak dan memastikan anak siap mendengarkan cerita. Yang keempat, sisipkan bahasa Bimba. Yang kelima, pastikan dalam kegiatan bercerita motivator selalu semangat dan ceria. Gak boleh cemberut, gak boleh tertawa. Nah, yang keenam, selalu lakukan evaluasi afeksi anak dengan memberikan reward dan apresiasi. Menyampaikan fun learning dalam bernyanyi tentunya yang sahabat. Ya sahabat, yang satu, pastikan anak senang dengan kegiatan bernyanyi. Mengajak anak untuk bernyanyi lagu Bimba. Beri contoh apabila anak belum bisa lagu Bimba. Jadi kayak kita tuh mencontohkan bagaimana cara nada-nadanya dan lain-lain. Berikan kesempatan kepada anak untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan bernyanyi. Jadi dalam bernyanyi itu kita harus ada ekspresinya dan gerak tubuh kayak digoyangkan seperti itu. Yang kelima, pastikan dalam bernyanyi motivator selalu ceria, semangat, dan gerak tubuh. Yang keenam, selalu lakukan evaluasi afeksi anak dengan memberikan reward dan apresiasi tentunya ya sahabat. Lalu menyampaikan fun learning dengan mendongeng. Yang pertama, pilih tema dongeng yang sudah kita kuasai tentunya.
Boleh menggunakan alat peraga seperti boneka jari, boneka tangan. Nah, yang kedua, mengajak dan memastikan bahwa anak siap mendengarkan dongeng kita. Jadi jangan kita asik sendiri ya sahabat. Jadi perhatikan juga anak-anak. Terus apakah mereka nyaman mendengar dongeng kita. Yang ketiga, dalam mendongeng, lakukan kegiatan berdialog menggunakan kata tanya serta sisipkan bahasa bimba. Yang keempat, dalam berdongeng diharapkan mengeluarkan intonasi, ekspresi, dan semangat dari motivator. Yang kelima, selalu mengevaluasi afeksi anak dengan memberikan reward dan apresiasi. Lalu menyampaikan fun learning dengan bermain modul. Buat anak tertarik dengan modul yang akan diberikan. Yang kedua, pastikan motivator mengetahui kesukaan serta karakter anak. Mengajak dan membimbing anak bermain modul sesuai dengan tahapan modulnya ya sahabat. Yang keempat, selalu lakukan evaluasi afeksi anak dalam kegiatan bermain modul dengan memberikan reward dan apresiasi. Itu harus digarisbawahi. Nah, lalu proses belajar yang dilakukan secara bertahap, yaitu small step system. Tidak mungkin menyenangkan jika tidak bertahap. Mengapa harus small system? Agar proses belajar selalu menyenangkan, fun learning. Dalam proses belajar, anak tidak mengalami kesulitan, tidak terbebani dengan beban belajar yang terlalu berat. Dengan begitu belajar terasa menyenangkan dan tentunya bahagia ya sahabat. Harus individual system. Bagaimana cara agar small step system itu? Caranya yang pertama, evaluasi afeksi anak terlebih dahulu ya sahabat. Yang kedua, kenali kemauannya. Yang tadi saya kenali kemauannya, kesukaannya masing-masing anak. Yang ketiga, memasuki dunia anak melalui hal-hal yang disukainya. Yang keempat, kenali kemampuan masing-masing anak. Yang kelima, selalu lakukan afeksi, ekspresi. Lihat dari ekspresi anak dengan memberikan motivasi dan apresiasi tentunya sahabat. Proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar individual system agar motivator dapat mengenali karakter, kesukaannya, dan kemampuan masing-masing anak tentunya sahabat. Motivator dapat melakukan pendekatan sesuai dengan karakter anak dan kesukaan anak yang dididiknya. Motivator dapat memberikan materi sesuai dengan kemampuan didik anak. Jadi jangan sampai motivator ini kasih materi yang anak belum kuasai gitu sahabat. Lalu classical system perbandingan individual system seperti materi, seragam, lalu kurikulum yang sudah dikuasai, guru sebagai sumber belajar perbandingan banyak hal dengan anak sebagai subjek perbandingan sedikit materi berbeda-beda, kurikulum menyesuaikan seperti itu. Agar proses pembelajaran dapat dilakukan secara bertahap, yang pertama, selalu melakukan evaluasi terhadap afeksi anak maksudnya. Yang kedua, harus memahami metode dan kurikulum bimba tentunya ya sahabat.
Yang ketiga, melakukan pendekatan sesuai dengan karakter dan kesukaan anak. Yang keempat, memberikan kegiatan bermain sambil belajar sesuai dengan kemampuan anak. Yang kelima, jangan pernah minta dimengerti oleh anak. Jadi kalau bisa motivator yang mengerti anak, seperti itu ya sahabat. Yang keenam, satu langkah ada di depan anak, seperti kita harus sigap, siaga, dan antisipasi kalau anak kenapa-napa. Berikutnya, apa itu psychomotoric variation skill? Adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh motivator dalam memvariasikan aspek belajar dengan kegiatan belajar tentunya. Cara penerapan variation skill adalah dengan memvariasikan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Namun perlu menghindari kegiatan dalam satu aspek berturut-turut kecuali anak menyukai kegiatan tersebut ya teman-teman. Dalam variation skill kita mengenal istilah teori bandul. Nah, di mana kegiatan utamanya adalah kegiatan bermain baca-bacaan. Mengapa disebut dengan teori bandul? Karena bandul mempunyai sifat yaitu selalu kembali ke tengah. Jadi seperti jam yang digoyang-goyangkan, lalu dia akan ke titik awal, ke titik tengah dan berhenti di tengah. Itu yang namanya teori bandul. Nah, oke, baik. Kegiatan prioritas dalam teori bandul yaitu berbahasa Bimba, bermain modul baca Bimba A I U E O, dan membaca buku cerita. Sedangkan kegiatan selingan dalam teori bandul yaitu mewarnai, menulis, menarik garis, dan matematika. Contoh penerapan teori bandul adalah sebagai berikut. Yang pertama, motivator wajib berupaya mengarahkan anak bermain baca-bacaan bersama-sama dengan cara menyenangkan tentunya sahabat, sesuai dengan kemampuan masing-masing anak ya sahabat. Dalam proses motivator fokus untuk melihat ekspresi afeksi anak, apakah anak senang atau belum dalam melakukan kegiatan bermain baca-bacaan bersama-sama. Yang kedua, motivator membimbing anak melakukan kegiatan selingan. Nah, dengan durasi yang tidak terlalu lama, misalkan 10 menit atau 5 menit seperti itu. Pastikan selama kegiatan bermain sambil belajar prioritas utama adalah bermain baca-bacaan. Dalam proses motivator fokus melihat afeksi, ekspresi, dan kognitif kemampuan anak tentunya sahabat. Hal wajib yang harus dilakukan selama proses bermain sambil belajar. Yang pertama, motivator mengarahkan anak berperan aktif dalam kegiatannya ya sahabat. Yang kedua, reward diberikan minimal 5 menit sekali. Evaluasi afeksi dilakukan setiap saat. Evaluasi kognitif kemampuan dilakukan dalam 10 menit sekali. Mengapa harus divariasikan? Mengapa dan tujuan? Rentang konsentrasi pendek, mudah teralihkan, cepat merasa bosan. Tujuannya agar anak tertarik dengan kegiatannya dan tidak merasa bosan, tetap semangat dan antusias tentunya sahabat.
divariasikan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik seperti matematika dialog dan menulis baca sambil bernyanyi tentunya ya. Membaca matematika tidak disarankan, tetapi membaca sambil bernyanyi disarankan. Tentunya di Bimba itu banyak yang seperti bermain sambil belajar. Menghindari kegiatan yang berada dalam satu aspek secara berturut-turut, kecuali jika anak terlihat senang melakukan kegiatan tersebut, sahabat. Di Bimba mempunyai materi tambahan tanggung jawab motivator di kelas, yaitu yang pertama, menjadikan suasana kelas selalu menyenangkan tentunya, yaitu fun learning, small step system, individual system, dan variation skill. Yang kedua, menjadikan suasana di kelas aman untuk proses bermain sambil belajar. Tentunya nggak ada kayak benda-benda tajam ya sahabat. Yang ketiga, menjadikan suasana di kelas nyaman untuk proses bermain sambil belajar. Yang keempat, motivasi dan memfasilitasi murid dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar. Yang kelima, menciptakan kegiatan di kelas sesuai dengan tahapan perkembangan murid. Jadi kita harus menciptakan suasana supaya murid kita semakin berkembang tentunya sahabat. Yang keenam, mengevaluasi minat belajar anak agar meningkatkan dari sebelumnya. Jadi kita bisa pantau ataupun bisa dilihat ya sahabat, dari hari ke hari perkembangan si anak ini seperti apa, bagaimana kemauannya seperti apa gitu. Jadi menciptakan kenyamanan, kesenangan, dan kebahagiaan. Kewajiban motivator di kelas yaitu wajib mengasihi, menyayangi murid, full love. Yang kedua, mampu mengendalikan emosi diri. Nah, di sini kita bisa kalau misalkan anaknya terlalu aktif ya, kalau kata zaman orang dulu, kalau anak kecil itu nggak boleh dibilang nakal. Jadi itu anaknya terlalu aktif, terus dikasih tahu mungkin dianya semaunya dia sendiri. Jadi kita harus banyak sabar dan menahan emosi diri tentunya sahabat. Yang ketiga, menciptakan suasana kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan, awal sampai akhir pulang sekolah. Yang keempat, memahami dan menerapkan konsep dasar Bimba A, I, U, E, O. Yang kelima, memahami dan menerapkan metode Bimba dengan baik dan benar. Yang keenam, memahami dan menerapkan kurikulum Bimba dengan baik dan benar. Yang ketujuh, selalu mengevaluasi afeksi murid setiap saat ya sahabat. Harus dapat bekerja sama dengan rekan motivator di dalam kelas. Berkoordinasi dengan kepala unit dalam memberikan pemahaman konsep Bimba kepada orang tua murid tentunya sahabat. Seluruh kegiatan di Bimba harus sepenuhnya menyenangkan dan konsep bermain sambil belajar, yaitu kegiatan bermain yang terstrukturnya berhubungan dalam menunjukkan minat baca dan belajar anak ya sahabat.
sekolah singkatannya. Durasi setiap pertemuan adalah 60 menit, yaitu bisa disebut dengan 1 jam. Kegiatan dalam 1 jam terbagi atas 5 menit kegiatan awal atau pembuka, 50 menit kegiatan inti bermain sambil belajar menggunakan modul dan bahasa Sunda, 5 menit kegiatan akhir dan kegiatan akhir atau penutup. Waktu dan kegiatan jadikan 1 jam juga sebagai pengalaman positif bahwa belajar itu menyenangkan, tidak dengan paksaan yang ada. Modul adalah sebuah kegiatan sudah disusun secara bertahap, sistematis, menarik, dan mudah untuk digunakan. Apa saja isi file modul tersebut? File modul adalah wadah untuk menyimpan modul siswa. Setiap siswa mempunyai file modul masing-masing untuk mengisi file. File modul motivator harus mengetahui cara membaca bagan kurikulum Bimba, tahapan dalam kurikulum Bimba, cara melakukan placement test. Nah, di sini untuk membaca modul seperti M strip 1A, M strip 1B, M strip 2B, M strip 2A, M strip 3M sampai 3B, M strip 3B. Berikan modul yang paling mudah. Jika anak mampu melanjutkan ke modul berikutnya sampai motivator mengetahui modul apa yang sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Apakah dengan M1A atau M1B? Cara placement test bagan kurikulum matematika tentunya sahabat. Nah, di sini kita bisa kalau zaman saya sekolah itu ibu guru sering memberikan PR tentunya ya sahabat. Nah, di Bimba ini berbeda sahabat. Berbeda dalam arti kalau di sekolah kita disebutnya PR. Nah, kalau di Bimba disebutnya PMR. Apa sih PMR itu? PMR singkatan dari permainan di rumah. PMR bukan PR. Jika anak mau mengerjakan PMR di rumah, itu merupakan salah satu indikator bahwa minat anak sudah mulai tumbuh sahabat. Nah, beberapa ketentuan dalam memberikan MPR adalah modul yang diberikan harus sudah dikuasai anak tentunya sahabat. Bukan modul baru ya. Nah, tanyakan kepada orang tua apakah anak mau mengerjakan MPR di rumah atau tidak. Seperti misalkan si A MPR-nya mau mengerjakan atau tidak ya mam gitu. Kalau misalkan mamanya bilang oh mau bu guru, dia mengerjakan dengan sendiri tanpa harus disuruh atau paksaan dari orang tua. Wah bagus ya mam, berarti ada peningkatan dari si anak tersebut sahabat. Nah, jika mau berikan reward, jangan lupa rewardnya untuk si A ini. Jika tidak, sebaiknya PMR dikurangi atau tidak diberikan terlebih dahulu ya sahabat. Berikan pemahaman terlebih dahulu kepada orang tua agar tidak memaksa anak.
absensi siswa. Nama siswa misalkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu namanya Amanda. 1, 2, 3. Terus Akram 1I 23, Ara 1, 2, 1, Dimas 1, 2, 1. Nah, mungkin ini jadwal belajar Amanda Senin, Rabu, Jumat. Sedangkan si Akram Selasa, Kamis, Sabtu. Ara Senin, Rabu, Jumat. Dimas Selasa, Kamis, Sabtu. Absen adalah data kehadiran siswa. Nah, data kehadiran siswa tersebut jika anak di bawah umur 3 tahun, misalkan dari hari si Amanda Senin, Rabu, Jumat. Nah, Senin Rabunya itu dia masih di bawah 3 tahun. Nah, Jumatnya misalkan Senin Rabu itu masuk 1, 2 urutan absennya, nomor urutan absen, karena kita mengikuti absen jam 72 ya. Nah, hari Jumatnya ini si Amanda genap 3 tahun. Nah, lalu absen yang tadinya 1, 2 harusnya ketiga, jadi kembali lagi ke awal 1 lagi, karena yang mendapatkan garansi di Bimba itu sudah genap 3 tahun. Lagi dalam kesimpulan penjelasannya soal saya jelaskan tadi, motivator selalu menggunakan metode paradigma. Bimba bahagia belajar, karakter minat belajar, bimbingan metode Bimba. Bimba merupakan suatu proses membimbing agar anak memiliki karakter minat belajar sehingga proses harus menyenangkan. Demikian penjelasan dari saya. Tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.